dan Bapak Presiden itu minta supaya nanti akan datang itu biaya jemaah haji itu lebih diturunkan lagi, dan itu kita terlalu berusaha. Karena banyak faktor yang membuat kita itu mahal. Pertama, lamanya kita berada di Saudi Arabia. Satu hari itu bisa menghabiskan sampai 50 miliaran. Kalau kita lihat bandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, ini sudah jauh lebih murah. Pemirsa, pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 tinggal di depan mata. Jutaan umat manusia dari seluruh dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji tanpa terkecuali Indonesia sebagai negara dengan kuota jemaah haji terbanyak di dunia. Presiden Prabowo Subianto menyatakan pelaksanaan ibadah haji tahun ini harus lebih baik dan meningkat kualitasnya. Namun sejumlah tantangan dihadapi penyelenggaraan ibadah haji. Apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah dan bagaimana upaya DPR mengawal pelaksanaan ibadah haji agar terlaksana lebih baik lagi? Kita ulas selengkapnya dalam Rumah Parlemen. Berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji adalah impian semua umat muslim di Indonesia. Ratusan ribu calon jemaah haji dari berbagai embarkasi di tanah air siap diberangkatkan menuju Arab Saudi. Kementerian Agama Republik Indonesia tengah disibukkan dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Wajar saja, karena Indonesia merupakan negara dengan kuota jemaah haji terbanyak di dunia. Maka tidak heran sejumlah permasalahan acap kali muncul dirasakan oleh jemaah haji atas pelayanan yang buruk di tahun-tahun sebelumnya. Tim jurnalis Rumah Parlemen mewawancarai anggota DPR RI Komisi 8 tentang temuan permasalahan yang dialami jemaah haji asal Indonesia. Iya, kalau di antara pansus itu memang persoalan dulu itu yang lebih menekankan persoalan masalah kuota haji. Dari 221, kita dapat tambahan 20.000 yang seharusnya untuk reguler, tapi 10.000 dipakai untuk haji khusus. Itu yang jadi masalah. Termasuk ada persoalan-persoalan masalah pelayanan yang kurang pas. Tahun yang lalu kita hanya impor 70 ton. Produk bahan bumbu. Kelompok bimbingan ibadah haji itu sampai menarik biaya itu sampai 12 juta di luar biaya haji. Dan itu kan pemborosan sebenarnya, kan memberatkan jamaah. Dengan segala permasalahan yang ditemukan di tahun-tahun sebelumnya, pemerintah bersama DPR bekerja sama untuk melakukan perbaikan pelayanan ibadah haji pada tahun ini. Tim jurnalis Rumah Parlemen berkesempatan mewawancarai Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf tentang pembaruan dari pelaksanaan haji tahun ini. Kalau hal baru tahun ini, ya mungkin penambahan maskapai, kemudian penambahan syarikah, kemudian penerapan sistem tanazul dan murur. Ini yang baru. Saya di Korkesra yang membawahi Komisi 8, 9, 10, semua pimpinan berikan amanah untuk mewakili pimpinan DPR memimpin tim pengawas haji. Jadi bukan lagi sekarang tim panja Komisi 8. Ini sudah lintas komisi, lintas sektor mengawasi bagaimana dari sisi penyelenggaraan haji itu dari persiapan. Ada melibatkan Kementerian Kesehatan, itu kan kita harus ada Komisi 9. Bukan di panja Komisi 8 lagi. Ada terkait perhubungan, ada Komisi 5. Kemudian juga kita melihat ada bagaimana terkait BUMN, Garuda yang menjadi alat transportasinya itu Komisi 6. Mulai dari penerbangan. Penerbangan juga kami mohon dari Garuda, Lion, dan Saudi Airlines. Benar-benar yang mana namanya haji ramah lansia itu benar-benar diwujudkan. Ingin pelayanan yang lebih baik. Jadi kalau memang itu para syarikah yang bagus, ya akan kita ajak kontrak jangka panjang. Baik itu hotel, menyangkut masalah catering, menyangkut masalah Armusna Arfamina Musdalifah, biar mereka tuh punya rasa tanggung jawab yang sama ya untuk perbaikan ke depan. Prinsipnya kan bagaimana mengejar secara keyakinan dari keabsahan dari ibadah itu. Orang misalkan diberangkatkan setelah maghrib, datang ke sana bertumpuk di Musdalifah apa juga. Yang penting kan ada batasan sekecil-kecilnya mabit itu berapa lama, ya. Yang pasti para pembimbingnya punya keyakinan dengan kaidah-kaidah yang dipegang itu. Makanya skema murur ini adalah solusi. Nah, dengan 3 juta saja
Di tahun-tahun ke belakang udah problem. Ya, seluas square-nya Musdalifah itu segitu. Kalau misalkan mau ditumpuk dengan mabit semua, ini tidak akan selesai. Makanya skema murur ini jam berapa? Murur itu kan hanya dilewatkan saja. Itu kan bahasa Arab, murur itu kan hanya lewat. Jadi berapa lama dia mabit di sana, berapa menit atau berapa jam, kemudian langsung dibawa ke Mina atau bisa tawaf ifadah ke Mekah. Nah, ini untuk yang skema Musdalifah murur ini. Nah, di antara pelayanan itu adalah salah satunya adalah program murur dan tanazul. Nah, ini yang dilaksanakan tahun ini, program murur dan tanazul itu yang sebelumnya belum pernah ada. Belum pernah ada? Ya, pernah ada tapi itu mandiri. Ya, tapi sekarang ini kita berizin dengan sepakat dengan Menteri Agama sini, ya, dengan izin Kementerian Agama Arab Saudi, kita laksanakan program murur dan tanazul. Nah, ini yang untuk lansia. Ini saya berharap bagaimana penanganan khusus, termasuk nanti di bus sholawat juga. Kalau tahun-tahun kemarin kan, ya hanya tagline saja, Haji Ramah Lansia. Kita lihat bisnya nggak ada untuk fasilitas kursi roda saja. Makanya ada pansus. Nah, tapi kita lihat dari laporan visual kemarin, saya nanya, mana kursi jok untuk yang lansia? Nah, mereka memperlihatkan ini, Pak, ada khusus, ada beberapa 2, 3, ada 6 lah itu hanya untuk lansia yang di barisan paling depan itu. Baik. Harus itu. Jadi nggak usah lagi sekarang lempar tanggung jawab. Ini adalah jamaah kita, pemerintah Indonesia dan DPR. Ayo gotong royong bersama-sama mensukseskan ini. Kalau ada masalah di lapangan, segera dikoordinasikan, diatasi. Upaya pemerintah agar pelaksanaan ibadah haji yang lebih baik di tahun ini mulai berjalan dan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi. DPR tetap memberikan dukungan serta pengawasan agar target pemerintah memberikan pelayanan yang murah namun tetap berkualitas dapat terwujud. Lalu apa pendapat anggota DPR tentang proses yang dilakukan penyelenggara haji sejauh ini? Ya. Alhamdulillah kan pemerintah sekarang dengan Pak Prabowo sudah dari awal sudah memberikan pernyataan bahwa biaya haji, satu diantaranya biaya haji bisa turun, dan walaupun beliau masih kurang puas, tapi catatannya layanan tidak boleh dikurangi. Nah, saya kira pemerintah komitmen inilah yang harus kita dukung, dan DPR selalu akan memberikan masukan-masukan terhadap perbaikan, baik perbaikan pelaksanaan di tahun depan maupun tahun sekarang. Saya sampaikan kepada Pak Dirjen terhadap sekarang yang masalah-masalah itu segera atasi. Ya, segera diberi penjelasan. Kenapa? Karena bisa jadi hal-hal yang temuan-temuan di lapangan sekarang ada masalah segala macam, beritanya sudah keluar, kemudian sudah diatasi tapi belum diberi penjelasan. Nah, saya minta kepada pemerintah harus responsif. Jadi jangan sampai katakanlah ada keluhan itu dibiarkan. Ya, diatasi. Ya, misalkan kemarin visanya segala macam diatasi terus. Harus itu. Jadi nggak usah lagi sekarang lempar tanggung jawab. Ini adalah jamaah kita, pemerintah Indonesia dan DPR. Ayo gotong royong bersama-sama mensukseskan ini. Kalau ada masalah di lapangan, segera dikoordinasikan, diatasi. Tadi ketemu skema untuk murur, ketemu skema untuk tanazul, itu sudah kita lihat. Oh, ini slotnya untuk haji reguler kita, ini untuk yang haji khusus. Itu kan harus kita awasi, bukan setelah keluar ongkos biaya haji saja, sampai nanti jemaah pulang itu seperti apa. Ya, saya berharap ya tidak ada satupun permasalahan yang keluar dari kesepakatan. Saya rasa selama ini sudah bagus ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, komunikasi antara panitia haji yang diwakili oleh Kementerian Agama ini dengan DPR. Nah, nanti kita evaluasi gimana proses tahun ini. Karena ini untuk pertama kali Parlemen DPR RI sedang merevisi Undang-Undang 8 tahun 2019 tentang haji. Nah, tentu untuk revisi tentu mereka juga selalu berkomunikasi dengan kita. Kita juga memberikan masukan-masukan kepada teman-teman di sana supaya saling melengkapi sehingga bisa dihasilkan revisi undang-undang yang sesuai dengan
situasi dan kondisi yang kita harapkan. Revisi ini tentu bukan saja untuk mengakomodir Badan Haji sebagai penyelenggara haji, tapi juga mengakomodir beberapa kebijakan dari pemerintah Saudi yang 5 tahun terakhir ini luar biasa berkembang pesat. Dulu di sana ada muasasah yang mengelola, sekarang udah syarikah-syarikah. Itu artinya apa? Pola pikirnya dari non-profit menjadi profit, syarikah-syarikah itu. Dan itu harus kita antisipasi dengan undang-undang yang ada di sini. Banyak hal yang kita sudah disampaikan ke teman-teman DPR, insya Allah nanti akan ada upaya untuk bisa mengakomodir situasi perubahan kebijakan di Saudi. Saudi itu kebijakannya sangat-sangat dinamis, 5 tahun terakhir berubah, bahkan mereka punya visi Saudi 2030, di mana mentargetkan jamaah haji bisa sampai 5 juta. Nanti tahun sekian lagi bisa sampai 10 juta. Dan itu mau nggak mau kita pasti harus ikut mengantisipasi itu. Bagaimana pelayanan kita kepada jamaah haji dengan jumlah jamaah haji yang sekian. Dan pasti itu akan berembes juga kepada jumlah kuota yang akan kita terima. Tim WOS DPR kan sudah terbentuk lintas komisi yang berkaitan dengan mensukseskan dari haji, misalkan soal imigrasi, soal kesehatan ya. Itu kan mitra komisi yang menangani itu, sehingga teman-teman DPR juga menjadi pengawas. Nah itu juga nanti mereka akan memberikan masukan kepada kita, misalkan soal imigrasi, bagaimana visa itu koneksinya ada dengan otoritas Arab Saudi, visa haji itu bagaimana dengan visa yang lain, misalkan yang kerja yang apa itu bisa connect dengan urusan haji. Dengan anggaran yang disiapkan oleh Komisi 9 misalkan bidang kesehatan memadai nggak untuk melayani jamaah kita yang lansia di situ. Nah itu kan anggarannya ada di Komisi 9. Demikian yang lain. Nah berkaitan dengan panjangnya antrian. Dengan 5,5 juta ini ke depan, selain dari penambahan kota, juga harus ada prioritas lansia. Lansia itu misalkan 65 tahun ke atas yang daftar itu harus didahulukan. Dengan proporsi misalkan ya 30-70 lah. Tahun ini tentu kita berharap sesuai dengan rencana kita bisa berjalan dengan lancar dan mulus, walaupun ada kendala beberapa, sejak awal sudah ada kendala, tapi sudah ada upaya penanganan. Dan itu pasti akan kita evaluasi sejauh mana efektivitas untuk persiapan tahun depan. Kepada masyarakat Indonesia, mohon doa restu, insya Allah tahun depan Badan Penyelenggara Haji akan memegang sepenuhnya penyelenggaraan haji, dan tentu akan ada banyak hal yang pembaruan yang kita lakukan. Semuanya itu berkaitan dengan memberikan pelayanan terbaik. Pemirsa, mengurus perhelatan ibadah haji bukanlah hal yang mudah. Pemerintah bersama dengan DPR telah mengupayakan hal yang maksimal dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Bahkan Kementerian Agama sebagai penyelenggara untuk terakhir kalinya di tahun ini berkomitmen penuh untuk memberikan kesan positif dalam proses transisi ke Badan Penyelenggara Haji dan Umroh yang akan secara penuh menjadi pelaksana pada tahun depan. Sehingga pada tahun-tahun mendatang, ibadah haji yang berkualitas dan juga murah bisa dirasakan oleh para jamaah. Saya Gadis Bianca, pemirsa, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi di Rumah Parlemen berikutnya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.